Oke, baik, saya mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan hadirin Waalaikumsalam sekalian, warahmatullahi wabarakatuh, Wak. akan saya lanjutkan materi perkuliahan kita. Ini adalah bab terakhir dari materi perkuliahan pariwisata lanjut. Topik yang kita bahas kali ini ada 3, ya, decision support system dan data warehouse. Satu lagi itu adalah mengenai pengantar data mining. Oke, secara umum aplikasi-aplikasi pariwisata dapat kita bedakan ke dalam 2 kelompok, yaitu pemrosesan transaksi dan yang kedua adalah pendukung keputusan. Nah, pemrosesan transaksi sendiri ini bisa kita jumpai di aplikasi-aplikasi sistem informasi. Nah, sistem informasi banyak sekali yang bisa kita buat. Sistem informasi akademik, sistem informasi kepegawaian, sistem informasi perpustakaan, sistem informasi keuangan, ya, sistem informasi tiketing, ya, sistem informasi sistem informasi grafis, ya, atau grafis informasi system atau GIS. Itu adalah salah satu atau beberapa dari jenis pemrosesan transaksi. Dan tentunya dari aplikasi-aplikasi sistem informasi sendiri itu butuh basis data, ya. Basis data apapun, ya. Basis data Oracle, kemudian Access, SQL Server, MySQL, dan seterusnya, ya. Kemudian yang kedua adalah jenis pendukung keputusan. Di dalamnya ada aktivitas pemrosesan transaksi, di mana banyak sekali mengelola dan memproduksi data informasi. Jadi, transaksi yang ada itu diproses lebih lanjut sehingga keluarlah sebuah informasi baru, yang mana informasi itu sangat mendukung nanti untuk sistem pendukung keputusan. Kemudian data transaksi itu kan kalau kita katakanlah start hari ini dan nantinya di beberapa tahun kemudian itu tentu saja makin lama akan menumpuk sehingga dapat mencapai ukuran terabyte. Ya. Terabyte itu mungkin bisa jadi jutaan atau miliaran baris dalam satu tabel. Ya. Belum lagi tabel yang lain. Biasanya yang banyak itu adalah tabel-tabel transaksi. Ya. Kalau misalnya si akad itu tabel transaksinya apa? Tabel transaksinya sistem informasi akademik itu ada di absensi perkuliahan tiap hari seperti ini, ya. Kemudian transaksi nilai akademik, ya. Kalau misalnya toko retail, ya, itu data penjualan tiap harinya. Itu adalah data transaksi. Kalau kita biarkan terus, ya itu akan makin lama akan makin menumpuk sehingga ukurannya bisa sampai terabyte. Kemudian basis data yang berukuran besar semacam itu dapat menjadi harta karun informasi yang jika diolah lebih lanjut dapat digunakan untuk membantu menghasilkan keputusan-keputusan bisnis seperti item barang apa saja yang harus disediakan atau potongan harga seperti apa yang bisa ditawarkan. Nah, ini bisa saya contohkan misalnya orang membeli mobil misalnya Honda Jazz gitu ya. Honda Jazz itu banyak dibeli oleh anak muda ya, di mana rentang usianya adalah umur 25 sampai 35 tahun pembeli-pembelinya. Dan sehingga nantinya fokus pemasarannya adalah di dealer-dealer mobil itu bisa mengintensifkan Honda Jazz ini untuk kalangan anak muda misalnya. Kemudian ada contoh yang lain, misalnya
pada bulan-bulan tertentu ya, itu ternyata jenis pakaian tertentu, misalnya bahan wol itu banyak diminati ya, sehingga nantinya pada bulan tersebut, misalnya bulan-bulan Januari itu banyak yang beli bahan kain wol misalnya, maka si penyetok barang itu akan nyetok barang ya atau menyediakan barang lebih-lebih pada bahan pakaian wol tadi. Ada lagi misalnya ada orang beli mie instan ya, biasanya itu juga beli sayur misalnya. Ya, misalnya saja. Sayurnya mungkin sayur kol gitu ya. Maka mungkin strategi yang lain itu antara mie instan ya, jualan mie instannya di sebelahnya itu mungkin ada dikasih jualan kol misalnya ya. Karena biasanya adalah kebanyakan data yang kita ambil, kita dapatkan itu datanya seperti itu misalnya. Dan seterusnya ya. Itu adalah sebuah data keputusan atau keputusan dalam bisnis yang mana kita melihatnya dari data transaksi yang sudah ada sebelumnya. Ini contoh yang lain ya. Pedagang retail bisa memperhatikan serbuan tiba-tiba dalam pembelian baju model tertentu dalam tokonya. Sehingga model baju tersebut cepat habis dalam kurun waktu yang singkat. Oleh karenanya itu, ia dapat memulai penyimpanan banyak persediaan stocking untuk baju-baju tersebut di tokonya. Nah, ini kan kalau kita perhatikan, pedagang retailnya bisa tahu dari mana ya data transaksi yang masa lalu, gitu ya. Ini bukan dukun, gitu ya. Pedagang bukan dukun bisa memprediksi bahwa oh ini nantinya feeling saya ini bajunya akan laris di bulan ini. Enggak. Ya, dia harus berdasarkan data ilmiah, data-data masa lalu. Dan itu didapatkan dari data transaksi. Ya. Oke. Contoh lainnya, sebuah perusahaan asuransi kendaraan ya menyimpan data tentang kecelakaan kendaraan milik nasabahnya serta penanganan bengkel yang ditunjuk untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Perusahaan tersebut juga menanyakan kembali kepada nasabahnya bagaimana tingkat kepuasan mereka terhadap penanganan bengkel-bengkel yang ditunjuk tersebut. Selama jangka waktu tertentu, perusahaan asuransi telah memiliki data atau informasi tentang hal itu yang jika diproses lebih lanjut dapat dimanfaatkan untuk merekomendasikan bengkel mana saja yang dapat dijadikan partner perusahaan asuransi tersebut. Ini kayak kuesioner gitu ya. Kuesioner diberikan kepada pelanggannya yang mana dia sudah melakukan perbaikan di bengkel yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi. Responnya bagaimana bengkelnya? Pelayanan bagaimana? Nah, itu kan data transaksi ya, data transaksi masuk sehingga itu menjadi data informasi oleh perusahaan asuransi tersebut, ini bengkelnya layak diteruskan atau enggak. Gitu ya. Kalau misalnya pelayanannya buruk ya tidak kita teruskan ya, tapi tentu saja kan dari masukan-masukan ya, masukan dari pelanggan tadi, ya kalau misalnya komplainnya cuma 1 orang mungkin nggak dihiraukan. Tapi begitu sudah mencapai misalnya 100 orang ya lebih, nah ini berarti krusial harus ditangani lebih lanjut, istilahnya ya tidak dilanjut lagi di bengkel tersebut ya. Itu salah satu contoh lagi. Kemudian penyimpanan dan pengambilan data untuk mendukung pengambilan keputusan menghasilkan sejumlah isu penting. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah meskipun banyak query yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dapat ditulis dalam SQL, tetapi ada pula query yang tidak dapat diekspresikan dengan mudah atau bahkan sama sekali tidak dapat dituliskan dalam SQL. Sehingga nomor 2, bahasa-bahasa query sebenarnya tidak cocok untuk kepentingan informasi dan analisis statistikal yang demikian rinci. Sehingga ada program paket yang membantu analisa data statistik. Ya, jadi biasanya kita mendapatkan data dengan query gitu ya. Muncul, tapi itu kan query kan datanya spesifik ya, data yang kita ambil itu spesifik. Bagaimana kalau misalnya kondisi khusus yang mana data statistik itu tidak bisa langsung di-query. Maka
perlu adanya formula, maka perlu adanya sebuah cara ya, sebuah cara yang bisa menghasilkan data itu dalam bentuk analisa data statistik yang kita inginkan, gitu ya, yang diinginkan oleh user. Ya, dan itu tidak bisa diselesaikan dengan query biasa. Ya, oke. Kemudian data yang demikian banyak dapat memberi makna tertentu atau knowledge bagi pemiliknya. Untuk keperluan itu, teknik-teknik pencarian makna atau knowledge yang dibangun komunitas intelijensia buatan atau artificial intelligence berusaha menemukan secara otomatis aturan-aturan statistik dan pola-pola data. Penggalian data atau data mining juga acap kali digunakan untuk mengkombinasikan gagasan tentang penemuan knowledge tersebut dengan teknik-teknik implementasi yang efisien yang memungkinkan mereka digunakan pada basis data yang sangat besar. Jadi dikombinasi basis data yang besar, kemudian dikombinasikan dengan teknik-teknik terbaru untuk menemukan sebuah aturan statistik dan pola-pola data, yang mana ini bisa kita sebut sebagai aturan ataupun formula artificial intelligence yang sudah beberapa dekade ini ya muncul ya, dan itu bisa membantu umat manusia dalam menunjang keputusan sehari-hari. Gitu ya. Oke. Oke, adik sekalian, jadi itu adalah pengantar decision support system ya, masih sangat tipis sekali pengetahuannya, karena memang akan ada mata kuliah khusus sebetulnya untuk SPK ini ya. Saya akan menjelaskan berikutnya adalah tools pendukung untuk decision support system. Ya, salah satunya adalah data warehouse. Nah, data warehouse itu apa ya? Data warehouse sendiri itu adalah merupakan gudang atau arsip dari informasi yang diperoleh dari banyak sumber, disimpan dalam skema basis data tunggal di satu lokasi saja. Begitu diperoleh, data akan disimpan dalam waktu yang lama, sehingga memungkinkan pengaksesan data historis. Ya, karena itu, data warehouse memberikan pemakai sebuah akses ke data yang terkonsolidasi. Oke, itu. Kita lihat skema dari data warehouse. Ya, data warehouse sendiri itu Anda bisa lihat di bagian tengah ini ya, di mana dia punya sebuah database management system tersendiri, dipisah dengan sumber data ya. Sumber data sendiri di sini di sebelah kiri ini juga merupakan data transaksi ya, bisa database relasional biasanya itu ya, ataupun dalam bentuk data teks CSV, kemudian data XML ya atau API itu bisa Anda dapatkan di sumber data di sebelah kiri ini ya. Kemudian ada proses ETL ya. Data itu akan dipindah ke dalam sistem data warehouse ya, di mana data warehouse sendiri itu adalah sistem besar yang bisa mengelola data besar ya. Bisa mengelola data besar atau big data itu dikelola oleh sistem data warehouse dengan sebuah DBMS tersendiri. Setelahnya, ini baru bisa dilakukan, kita ambil datanya untuk keperluan query biasa ataupun tools analisa. Keluarnya dalam bentuk analisa data, bisa dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk tabel, dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian ada sejumlah hal penting yang harus dipertimbangkan dalam pembentukan data warehouse. Di antaranya yang pertama adalah kapan dan bagaimana mendapatkan data. Pengambilan data biasanya di luar jam sibuk ya, mengingat data transaksi tidak dapat diganggu pada saat operasi pengambilan data ya. Jadi data transaksi sendiri itu kan pada hari kerja dan jam kerja itu kan biasanya sumber datanya itu banyak sekali berubah ya.
Dan kalau kita ganggu untuk mengambil data, itu prosesnya akan terhambat. Ya. Sehingga proses pengambilan datanya cukup pada waktu di mana data transaksinya itu low, ya, atau tidak banyak diakses oleh data transaksi atau aplikasi transaksi. Data ditarik ke dalam sistem data warehouse itu secara berkala, ya, di mana dia mengambilnya pada saat di luar jam sibuk. Kemudian skema konsolidasi yang digunakan yang nomor 2 itu biasanya sumber datanya berasal dari DBMS yang berbeda-beda ya. Kalau sumber datanya itu lebih dari satu, bisa jadi dia heterogen. Ya, sumber datanya bisa macam-macam. Yang tadi saya sebutkan, kalau misalnya dia lebih dari 2 sumber data atau 1 sumber data, maka mungkin satunya pakai database Oracle, satunya mungkin pakai SQL Server, atau bahkan pakai CSV file. Nah, sehingga proses konsolidasinya itu mutlak digunakan untuk proses apa? Proses filter data, kemudian masuk ke dalam data warehouse sudah data yang clean, data yang sudah bisa digunakan secara matang, gitu ya. Oke, berikutnya adalah bagaimana menjalankan perubahan. Ya. Pengubahan data pada sebuah tabel di sumber data harus pula dijalankan pada data warehouse. Sehingga makna data yang ada di sumber data dengan data warehouse itu sama. Ya, sama. Jadi ada kolom misalnya ID barang, di dalam data warehouse juga sama. Dia ID barangnya tidak berubah, maknanya nggak akan berubah. Ya. Kemudian data apa yang direkapitulasi? Data mentah yang dihasilkan pada data transaksi bisa jadi menjadi teramat besar bagi data warehouse, sehingga kadangkala hanya diperlukan data rekapitulasi atau summary. Nah, ini hanya pengantar adik-adik sekalian ya. Ada mata kuliah tersendiri untuk data warehouse, tadi sistem pendukung kebutuhan juga ada sendiri, ini masih pengantar saja yang saya hanya berikan sekilas. Ya. Berikutnya saya akan presentasikan materi pengantar data mining ya. Mohon ditunggu sebentar. Baik adik sekalian, kita lanjut ke topik berikutnya. Topik terakhir dari perkuliahan kita adalah data mining, menggali informasi yang terpendam. Oke. Data mining sendiri adalah merupakan salah satu cabang ilmu yang relatif baru ya. Mungkin 10 tahun terakhir gitu ya. Tapi sebenarnya data mining sendiri itu sudah lebih dari 10 tahun sebetulnya. Dan sampai sekarang orang masih memperdebatkan untuk menempatkan data mining di bidang ilmu mana ya. Karena data mining sendiri itu menyangkut ada database-nya juga, ada kecerdasan buatan juga atau artificial intelligence, ada ilmu statistik juga. Kemudian ada pihak yang berpendapat bahwa data mining tidak lebih dari machine learning, ya, atau analisa statistik yang berjalan di atas database. Namun pihak lain berpendapat bahwa database berperan penting di dalam data mining, karena data mining mengakses data yang berukurannya besar sampai terabyte. Namun intinya adalah ini adalah multidisiplin ilmu, ya, dari beberapa ilmu kemudian dikombinasikan, ya, akhirnya ketemulah data mining. Orang database ngeklaim misalnya, oh ini kalau nggak ada database, Anda nggak bisa dapatkan data gitu ya. Tapi dengan database biasa ya ilmunya akan hanya itu saja ya. Ilmunya hanya menyimpan data, kemudian menampilkan saja, kemudian optimasi saja. Tapi tidak bisa menghasilkan informasi yang baru, yang mana informasi baru tadi itu menjadi lebih bermakna, menjadi lebih berguna daripada yang awal-awalnya. Sehingga nggak bisa diklaim begitu saja. Ini mutlak orang database, enggak. Ya. Orang data statistik juga atau orang AI juga nggak bisa langsung. Kalau nggak ada AI, nggak bisa jadi orang bermakna. Ya nggak bisa ya. Nggak bisa seperti itu. Ya. Artinya semuanya bersumber dari data ya. Database tadi kalau nggak diolah oleh database yang powerful ya, kalau dengan data yang besar kita nyari datanya juga kesulitan. Akan butuh waktu yang lama. Proses AI-nya sendiri lama, database-nya yang kita akses juga lama. Nah, itu akan menghasilkan kesulitan tersendiri ya. Ya, artinya nanti tidak sesuai dengan tujuan yang keinginan yang kita inginkan ya. Data yang bisa kita cepat akses di dalam database, kemudian menghasilkan informasi baru yang lebih bermakna. Sehingga
antara orang database dengan orang statistik ataupun orang AI ini memang harus bersatu untuk menghasilkan sebuah keilmuan baru, yaitu data mining. Lalu apakah data mining itu? Ya, definisi sederhananya adalah data mining adalah ekstraksi informasi atau pola yang penting atau menarik dari data yang ada di dalam database yang besar. Sekali lagi clue-nya, data yang menarik pada database yang besar. Database yang kecil bagaimana? Tidak bisa. Gitu ya. Clue-nya adalah database yang besar. Artinya kita harus mendapatkan data yang sedemikian besarnya sehingga menghasilkan data atau informasi yang menarik. Nah, dalam jurnal ilmiah, data mining juga dikenal dengan knowledge discovery in database. Ya. Orang database nggak ngerti juga bagaimana mendapatkan informasi itu menjadi lebih bermakna. Nah, ini orang yang bisa mengolah itu ya orang-orang matematik, orang-orang statistik, ya, di mana gabungan matematik dan statistik itu menghasilkan orang-orang yang bisa menghasilkan sebuah metode artificial intelligence. Kehadiran data mining dilatar belakangi dengan problema data explosion atau membludaknya data yang dialami akhir-akhir ini di mana banyak organisasi telah mengumpulkan data sedemikian lama pada tahun-tahun yang lalu. Misalnya adalah data pembelian, data penjualan, data nasabah, data transaksi, dan seterusnya. Ya. Jadi misalnya ini kan katakanlah si akad saja lah, ya, sistem informasi akademik sendiri ini yang kita dapatkan ya pada saat Anda login, gini ya, login, kemudian Anda mengumpulkan tugas, ya, itu kan bisa tercatat ya tanggal berapa, jam berapa, kemudian ketepatan Anda mengerjakan soal, gitu ya, kemudian nanti nilainya bagaimana, sehingga dengan informasi yang didapatkan tadi ya, misalnya si akad yang etol ini, itu bisa saja memprediksi Anda ini nantinya sukses atau tidak, ya, sukses atau tidak di kemudian hari, atau mungkin nantinya itu Anda akan seperti apa di masa yang akan datang. Ya, misalnya, oh Anda ini dengan karakter yang seperti ini, dengan nilai-nilai seperti ini, dengan perilaku seperti ini, Anda mungkin nanti cocok jadi ilmuwan. Oh, Anda nanti akan cocok jadi pedagang misalnya, ya. Misalnya cocok jadi guru misalnya. Misalnya cocok jadi tukang kredit misalnya, itu kan macam-macam nanti. Dengan adanya data yang diperoleh, ya, itu kalau nggak orang matematik atau statistik ya nggak bisa, gitu ya. Itu yang paling sederhana ya, data-data si akad yang kita lakukan setiap hari ini. Itu pasti punya knowledge base, gitu ya. Punya data yang bisa kita ambil untuk kita hasilkan sebuah data yang baru. Hampir semua data tersebut dimasukkan dengan menggunakan aplikasi komputer yang digunakan untuk menangani transaksi sehari-hari. Yang kebanyakan adalah online transaction processing atau OTP. Bayangkan berapa transaksi yang dimasukkan oleh hypermarket semacam Carrefour atau transaksi kartu kredit dari sebuah bank dalam sehariannya. Dan bayangkan betapa besarnya ukuran data mereka jika nanti telah berjalan beberapa tahun. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah data tersebut akan dibiarkan saja menggunung, tidak berguna, lalu dibuang, atau kita dapat menambangnya untuk mencari emas atau berlian, yaitu informasi yang berguna untuk organisasi kita. Banyak di antara kita yang kebanjiran data, tapi miskin informasi. Nah, itu contohnya ya. Jadi kalau misalnya semacam hypermarket, Carrefour, ya, itu kan data transaksi harian pembeliannya itu kan banyak, banyak sekali. Nah, kita bisa mendapatkan karakter orang dalam belanja itu. Dari hari ke hari itu kelihatan. Ya, kelihatan. Oh, ini ternyata pada hari sekian, jam bulan sekian itu tadi ya, banyak memborong apa gitu ya. Sehingga kita harus menyediakan stok
ya, menyediakan stok yang lebih. Ya, dan lain sebagainya ya, itu contoh simpel. Ya, sebetulnya banyak lagi contoh yang lebih kompleks yang tidak bisa dipecahkan dengan cara query biasa. Gitu ya. Nah, ini contohnya ya, case yang pertama. Jika Anda mempunyai kartu kredit, sudah pasti Anda bakal menerima surat berisi brosur penawaran barang atau jasa. Jika bank pemberi kartu kredit Anda mempunyai 1 juta nasabah dan mengirimkan hanya satu penawaran dengan biaya pengiriman sebesar Rp1.000 per buah, maka biaya yang dihabiskan untuk mengirimkan 1 juta nasabah tadi adalah 1 miliar saja. Hanya untuk promosi 1 kali saja. Gitu ya. Jadi kalau saya menawarkan ke 1 juta nasabah tadi, itu saya mengeluarkan budget 1 miliar. Ya. Jika bank tersebut mengirimkan penawaran sekali sebulan yang berarti 12 kali, maka dana yang harus saya keluarkan adalah 12 miliar. Ya. Kemudian dari dana 12 miliar tadi, yang mana konsumen yang benar-benar membeli produk yang kita tawarkan? Mungkin hanya 10%-nya. Ya, sehingga dana 90%-nya tadi itu terbuang sia-sia. Setidaknya kita bisa mereduksi lah, ya, mereduksi 50% itu sudah cantik gitu ya. Di mana kita memberikan brosur tadi itu pada nasabah yang potensial, ya, potensial. Jadi kita bisa melihat ya aktivitas dari para pemegang kartu kredit tadi itu biasanya sering membelanjakan apa gitu ya. Itu kan terdata, itu pasti terdata. Sehingga bisa kita luncurkan penawaran-penawaran hanya pada nasabah itu saja, tidak semuanya. Ya. Nah, itu ya. Persoalan di atas merupakan salah satu persoalan yang dapat diatasi oleh data mining dari sekian banyak potensi permasalahan yang ada. Data mining dapat menambang data transaksi belanja kartu kredit untuk melihat manakah pembeli-pembeli yang memang potensial yang membeli produk tersebut ya. Mungkin tidak sampai presisi 10%, tapi bayangkan jika kita dapat menyaling 20% saja ya, tentunya 80% dana dapat kita gunakan untuk hal yang lain, kan begitu ya. Oke. Lalu perbedaan antara data mining dengan data warehouse. Ya. Apa bedanya? Ya, tadi kita menyebut data warehouse. Ya. Jadi kalau data warehouse sendiri itu adalah wadahnya, ya, wadah untuk menampung datanya itu dalam skema atau dalam skala yang besar itu dimasukkan ke dalam data warehouse. Kemudian output-nya untuk menghasilkan informasi yang lebih bermakna lagi itu adalah data mining-nya. Kita bisa menggambarkan di polanya ini ya, data warehouse-nya itu tentunya di bawah. Ya. Tentu saja yang database relasional biasa yang data transaksi itu paling bawah sendiri ya. Kemudian dikelola oleh data warehouse, paling atasnya itu adalah di tengah-tengahnya maksudnya adalah data mining-nya. Mengolah data informasi menjadi lebih baik lagi atau mencari makna dari sebuah data yang besar. Ya. Paling ujung itu adalah decision. Ya, decision support system yang tadi itu adalah ujungnya. Bagaimana orang atau manajer bisa menghasilkan keputusan yang terbaik dari data informasi yang ada. Ya. Anda bisa cek lagi. Dari gambar tersebut terlihat bahwa teknologi data warehouse digunakan untuk melakukan OLAP, online analytical processing, ya, proses analisa data. Sedangkan data mining digunakan untuk melakukan information discovery, yang informasinya lebih ditujukan untuk seorang data analisis dan bisnis analisis. Ya, tapi tentunya dengan visualisasi ya, tidak hanya data saja, tapi visualisasi dalam bentuk grafis misalnya. Nah, dalam prakteknya data mining juga mengambil data dari data warehouse ya. Karena data warehouse itu kan data yang besar ya. Itu sangat relevan sekali dengan konsep data mining. Yang menggali informasi dari data yang demikian banyaknya ya, menjadi satu atau dua informasi yang menarik. Oke, langsung saja bahwa bidang ilmu data mining seperti apa saja, yaitu ada information science ya, ada high performance computing, ada visualisasi, ada machine learning, ada statistik, ada neural network, ya, ada pemodelan matematik, information retrieval, dan
information extraction ya, serta pengenalan pola. Ya, bahkan pengolahan citra juga digunakan dalam rangka melakukan data mining terhadap data spasial. Nah, dengan memadukan teknologi OLAP dengan data mining diharapkan pengguna dapat melakukan hal yang biasa dilakukan oleh OLAP, seperti drilling down atau rolling up untuk melihat data lebih dalam atau lebih umum. Bisa di pivot, di slicing dan dicing ya. Jadi data itu bisa diwolak-walik istilahnya ya, diperlakukan sedemikian rupa sehingga nantinya user itu bisa mendapatkan informasi yang lebih interaktif dan lebih lengkap. Oke, data mining tidak hanya melakukan mining terhadap data transaksi saja, penelitian bidang data mining saat ini juga merambah ke sistem database lanjut seperti object oriented database, ada mining di spatial database, ada mining di time series data, ada text mining, ada web mining dan multimedia database. Jadi mining sendiri itu sudah keilmuannya sudah sangat berkembang dengan pesat ya sampai dengan saat ini. Kemudian meskipun gaungnya mungkin tidak seramai ketika client server database muncul ya, database client server itu kan memang membumi ya dan semuanya bisa memakai dengan baik ya. Tapi kalau pakai data mining kan perlu keilmuan ya. Perlu sebuah pemahaman yang lebih baik lagi pada data-data statistik ya. Itu mungkin belum membumi lah istilahnya. Sehingga tidak seramai ketika client server itu dimunculkan. Tetapi industri-industri besar seperti IBM, Microsoft, SAS, SG, dan SPSS terus gencar melakukan penelitian-penelitian dalam bidang data mining dan telah menghasilkan berbagai software untuk melakukan data mining. Nah, ada beberapa aplikasi yang sudah ada ya. Ini sudah cukup lama sebetulnya ya, karena ini slide-nya sudah memang saya buat lama ya. Itu ada operasi IX, ada OS 390, ada OS 400 gitu ya. Kemudian ada data mining di SQL Server ya. Kemudian ada enterprise miner dari SAS gitu ya, dan seterusnya ya. Oke. Lanjut. Beberapa penelitian sekarang ini sedang dilakukan untuk memajukan data mining ya. Di antaranya adalah peningkatan kinerja jika berurusan dengan data berukuran terabyte. Ya, visualisasi yang lebih menarik untuk user, pengembangan bahasa query untuk data mining yang sedapat mungkin mirip dengan SQL. Tujuannya tidak lain adalah agar end user dapat melakukan data mining dengan mudah dan cepat, serta mendapatkan hasil yang akurat. Nah, tahapan data mining itu seperti ini kira-kira ya. Ada pembersihan data ya, membuang data yang tidak konsisten, kemudian integrasi data, penggabungan dari beberapa sumber yang tadi konsepnya di data warehouse sudah ada, kemudian melakukan transformasi data. Ya, jadi data itu dinumerikan semua. Ya. Jadi yang tadi yang dalam bentuk string, yang nilai-nilai tadi dinumerikan semua supaya bisa dihitung. Data yang bisa dihitung adalah data-data numerik. Ya, kalau selain data non numerik nggak bisa dihitung. Ya. Makanya ada transformasi data. Kemudian ada teknik data miningnya apa, lalu evaluasi pola dan presentasi pengetahuan ya, atau visualisasi terakhirnya. Kira-kira nanti bentuknya seperti ini ya, ada database di sumber datanya, kemudian database itu ditarik ke dalam data warehouse supaya apa? Query yang dihasilkan itu menjadi lebih cepat, ya, lebih cepat ya pada data yang besar. Ya, itu dilakukan data mining. Data mining outputnya adalah visualization, ya, visualization dan juga nanti ke knowledge base. Ya. Kemudian teknik-teknik data mining ya, dengan definisi data mining yang luas, ada banyak teknik analisa yang dapat digolongkan dalam data mining. Ya, karena memang sangat banyak, maka kita tuliskan hanya beberapa saja, yang paling populer. Yang pertama adalah bisa menggunakan association rule mining. Nah, rule-rule ini ataupun teknik ini itu bisa kita gunakan berdasarkan kasus. Ya. Association rule mining adalah teknik mining untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item.
contoh dari aturan asosiatif dari analisa pembelian di suatu pasar swalayan adalah bisa diketahui berapa kemungkinan seseorang pelanggan membeli roti bersama dengan susu. Dengan pengetahuan tersebut, pemilik pasar swalayan dapat mengatur penempatan barangnya atau merancang kampanye pemasaran dengan memakai kupon diskon untuk kombinasi barang tertentu. Ya. Penting tidaknya suatu aturan asosiatif dapat diketahui dengan dua parameter, yaitu support, yaitu persentase kombinasi item tersebut dalam database, dan juga confident, yaitu kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiatif. Ya. Jadi tadi ya, ini contohnya adalah pembelian roti dengan susu gitu ya. Nah itu kalau misalnya memang dalam data mining-nya yang kita peroleh itu memang keterkaitannya erat, maka kita bisa menggunakan association rule mining ini. Ya. Sehingga nanti clue-nya ataupun keputusannya adalah antara produk pembelian roti dengan susu, ya itu bisa kita buat diskon. Kalau itu dibeli secara bersamaan, secara barengan itu, maka ada diskon menarik. Itu menarik dari pembeli untuk melakukan pembelian lebih banyak lagi. Ya. Kemudian algoritma yang paling populer dikenal sebagai a priori dengan paradigma derived dan tes, yaitu pembuatan kandidat kombinasi item yang mungkin berdasarkan aturan tersebut, lalu diuji apakah kombinasi item tersebut memenuhi syarat support minimum. Kombinasi item yang memenuhi syarat tersebut disebut sebagai frequent item set, yang nantinya dipakai untuk membuat aturan-aturan yang memenuhi syarat confident minimum. Ya. Algoritma yang barunya lebih efisien bernama FP3. Ya. Kemudian berikutnya Anda juga bisa memakai classification. Ya. Kalau tadi association rule itu kaitan dengan barang satu dengan barang atau item satu dengan item yang lain. Kaitannya bagaimana? Kemudian yang berikutnya ada classification. Ya. Adalah proses untuk menemukan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Model itu sendiri bisa berupa aturan jika maka, berupa decision tree, formula matematis, ataupun neural network. Jadi dia mengklasifikasikan sebuah data, ya, diklasifikasinya dari kelompok data tertentu, ya, hampir mirip dengan association rule ya, karena ada keterkaitan data. Cuma ini kalau tadi itu antara terkait item satu dengan item yang lain, tapi tidak dikelaskan, ya. Kalau ini antara data satu dengan data lain itu erat, tapi ini dikelaskan, ya, dikelaskan sudah kita bentuk kelasnya, ya sudah kita bentuk kelasnya, ini kita masukkan dalam item classification. Nah, ini kalau decision tree itu biasanya ada pertanyaan-pertanyaan kalau formulanya itu ya. Umurnya berapa? Kalau di bawah 30 tahun itu nanti ada pertanyaan baru. Kalau di antara 31-40 ada pertanyaan baru lagi dengan yang sebelumnya beda ya. Kemudian di atas 40 tahun ada pertanyaan yang berbeda dari klasifikasi yang tadi. Sehingga kita bisa mengelompokkan berdasarkan kriteria yang paling ujung sendiri ya di decision tree. Pengelompokan data ya dari urutan-urutan tadi. Decision tree adalah salah satu metode classification yang paling populer karena mudah untuk diinterpretasikan oleh manusia ya. Contoh dari decision tree dapat dilihat di gambar 3 tadi. Di sini setiap percabangan menyatakan kondisi yang harus dipenuhi dan tiap ujung pohon menyatakan kelas data. Contoh di gambar 3 adalah identifikasi pembeli komputer. Dari decision tree tersebut diketahui bahwa salah satu kelompok yang potensial membeli komputer adalah orang yang berusia di bawah 30 tahun dan juga pelajar. Ya. Jadi ketika kita melakukan mining data ya dari data yang kita dapatkan di data transaksi, kita bisa mengelompokkan ternyata yang membeli komputer tadi itu seorang pelajar di bawah 30 tahun yang paling banyak. Nah, itu contohnya. Algoritma decision tree yang paling terkenal adalah C45, tapi akhir-akhir ini telah mampu dikembangkan algoritma yang mampu menangani data skala besar yang tidak dapat ditampung dalam main memory, ya, seperti rainforest. Kemudian metode-metodenya adalah Bayesian, ya neural network, genetic algorithm, fuzzy,
case-based reasoning, dan K-nearest network. Ya. Itu adalah metode-metode yang ada di data mining yang nantinya bisa diterapkan dalam keilmuan ini. Ya. Oke. Proses classification biasanya dibagi menjadi dua fase, yaitu fase learning, kemudian fase test. Ya, seperti halnya kalau Anda sendiri itu kan tidak langsung pintar dari sekalian ya. Anda dari bayi itu kan diajari orang tua Anda ya untuk mengenalkan benda-benda. Ya, tidak tiba-tiba Anda bisa menunjuk, oh ini komputer, oh ini buku, oh ini mainan. Tidak bisa. Anda pasti diajari oleh orang tua Anda. Ya, kemudian Anda mencoba meresapi itu ya. Itu sudah ilmiah ya. Oh ini komputer, oh ini TV, oh ini radio gitu ya. Kan diberitahu oleh orang tua Anda. Fase pemberitahuan itu yang dinamakan learning. Ya. Oh ini loh TV, oh ini loh buku, oh ini loh radio, oh ini loh kursi. Ya. Anda menirukan kan coba ya, pada waktu Anda masih kan menirukan itu. Kemudian fase berikutnya itu adalah dites dengan benda yang sama persis, kemudian ditanya oleh orang tua Anda. Nah, laptopnya ditunjukkan, komputer tadi ya, komputer yang besar tadi ditunjukkan. Ini namanya apa, Dek? Nah, ketika Anda mengatakan, oh ini komputer, kemudian ditunjukkan lagi TV. TV yang tadi di learning tadi ditunjukkan lagi, ini disuruh nyebut Anda. Ini namanya apa? Oh, ini namanya TV. Oke, itu adalah tes yang ada pada saat learning. Sekarang tes di luar dari learning. Ya. Orang kan bisa secara ilmiah kan dia punya kemiripan data ya. Dia mengenal objek-objek itu kan berdasarkan kemiripan tadi yang disodorkan. Nah, sekarang ditunjukkan lagi laptop. Ya, laptop itu kan hampir mirip dengan komputer ya. Nah, ternyata kita punya analisa di pikiran otak kita bahwa oh ini ada layarnya, kemudian ada papan ketiknya, ada mouse-nya. Oh ini pasti komputer gitu. Padahal tadi nggak diajari ya. Tadi nggak diajari. Yaitu namanya blind test. Ya. Jadi tes pada objek item yang sebelumnya tidak diajari. Nah, kalau misalnya Anda menyebutnya, oh itu komputer, ya, padahal tadi laptop, tapi kan sebelumnya fungsinya sama, dan dibenarkan misalnya. Oke, nggak ada masalah, itu sudah mendekati 90%, 80%. Dan itu sudah dikatakan oke, gitu ya. Jadi, klasifikasinya sudah benar. Nah, itu maksudnya dari classification. Ini metodenya banyak juga yang tadi ada disebutkan. Kemudian berikutnya bisa dengan menggunakan clustering. Ya. Berbeda dengan association rule mining dan classification di mana kelas data telah ditentukan sebelumnya. Jadi, classification itu kelas datanya sudah kita tentukan. Oh ini TV, oh ini adalah kursi, oh ini adalah komputer. Itu sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, sekarang dengan teknik clustering itu kita memproses sendiri. Jadi clustering ini adalah proses pengelompokan data tapi tanpa adanya kelas data tertentu ya. Jadi dikelompokkan sendiri secara otomatis. Dan ini masuk metode unsupervised learning ya. Tidak diajarkan ya. Jadi learning yang tidak diajarkan. Jadi dia belajar sendiri. Ini contohnya apa, Dek ya? Belajar sendiri ini contohnya kalau bayi itu ya makan gitu ya. Makan itu kan sudah harfiah nggak diajari gitu ya. Itu sudah harfiah dari saunonya itu Anda butuh makan. Ya. Kemudian berjalan gitu ya. Itu secara harfiah itu sebetulnya berjalan anak bayi itu kan sudah kodratnya ya bahwa dia akan belajar berjalan ya walaupun memang ya pasti kan pingin berdiri gitu ya itu sudah naluri gitu ya sudah naluri dari manusia ya pada saat bayi itu ya itu masuk dalam clustering ya dia
bisa merespon berdasarkan apa yang dia pelajari sendiri. Gitu. Kemudian menangis, ya menangis kalau lapar itu kan sebuah cara untuk mengkomunikasikan bahwa dia lapar itu adalah masuk dalam clustering juga ya. Dia nggak diajari ya, tapi tiba-tiba dia bisa. Ya. Tapi secara keilmuannya ya tentu saja ada tekniknya ya, nggak bisa tiba-tiba langsung bisa, tetap ada formulanya ya. Nah, prinsip dari clustering adalah memaksimalkan kesamaan antara anggota satu kelas dan meminimalkan kesamaan antar kelas atau cluster. Clustering dapat dilakukan pada data yang memiliki beberapa atribut yang dipetakan sebagai ruang multidimensi. Ya, ilustrasi dari clustering dapat dilihat pada gambar 4 di mana lokasi dinyatakan dengan bidang 2 dimensi dari pelanggan suatu toko dapat dikelompokkan menjadi beberapa cluster dengan pusat cluster ditunjukkan oleh tanda plus. Ya, banyak algoritma clustering memerlukan fungsi jarak untuk mengukur kemiripan antar data. Diperlukan juga metode untuk normalisasi semacam atribut yang dimiliki data. Ya. Nah, kayak gini lah, ini ada data banyak gini, kemudian kita bisa kelompokkan ini berdasarkan biasanya jarak ya, jarak antar data ini ya. Kemudian kita pilih titik 3 cluster, ya kita random clusternya, kemudian satu titik ini punya anggota siapa saja. Nah, ini bisa pakai teknik clustering. Nah, kelemahan metode ini adalah bila salah satu penggabungan atau pemecahan dilakukan pada tempat yang salah, tidak dapat didapatkan cluster yang optimal. Pendekatan yang banyak diambil adalah menggabungkan metode hierarki dengan metode clustering lainnya, seperti dilakukan oleh Camelon. Oke. Terakhir ini ya, akhir ini dikembangkan juga metode berdasarkan kepadatan data, yaitu jumlah data yang ada di sekitar suatu data yang sudah teridentifikasi dalam suatu cluster. Bila jumlah data dalam jangkauan tersebut lebih besar dari nilai ambang batas, data tersebut dimasukkan dalam cluster. Kelebihan metode ini adalah bentuk cluster yang lebih fleksibel. Ya, algoritma yang dikenal adalah DP-scan. Baik, adik-adik sekalian, itu adalah materi terakhir dari perkuliahan ini.